Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita, banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun dalam bentuk Zoom ya online seperti ini. Salam dan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari masa yang jahiliyah ke yang lebih baik saat ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya, kita lanjutkan materinya. Ibu Nurlia pukul 21. Maaf Bu ya. Wah, ini bagian timur ini. Oke ya. Eh, Materi malam ini kita lanjutkan itu terkait dengan model moderasi. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, mohon dicek apakah layar saya sudah tershare. Sudah nampak layar saya, Bapak Ibu? Sudah, Pak? Oke, baik ya. Nah, ini kita review kemarin ya bahwa kita sudah lewati beberapa materi. Yang pertama adalah materi terkait dengan mediasi itu sendiri, kemudian mediasi berjenjang ya atau bertingkat. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu model moderasi. Oke. Nah, apa itu model moderasi? Kalau kita lihat konsepnya Bapak Ibu, ini saya coba pakai ini dulu ya. Oke. Ini kalau kita lihat konsepnya Bapak Ibu ya. Eh, Moderasi itu adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel X dengan Y. Dikenal juga sebagai dengan istilah interaction effect atau efek interaksi dalam berbagai literatur statistik ya. Kalau kita lihat diagram ini, maaf Bapak Ibu, coba di satu kali lagi saya pastikan apakah slide saya kelihatan diagram moderasi? Kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, makasih Bapak Ibu, makasih. Nah, kalau kita lihat konsepnya ini Bapak Ibu, misalkan ada contoh ya, X-nya itu citra rasa. Saya selalu mengambil contoh makanan ya, karena ini cocok untuk seluruh prodi ya. Saya rasa semuanya ini cocok dengan untuk seluruh prodi. Jadi saya ngambil contoh makanan. Misalkan X adalah citra rasa, Y adalah kepuasan pelanggan, maka ada Z ya. Z inilah harga produk. Inilah disebut sebagai moderator. Oke. Beda ya istilahnya antara moderasi sama mediasi. Kalau mediasi Bapak Ibu ya, mediasi itu seperti yang kita pernah bahas sebelumnya ya, yang terkait dengan ada penghubung, itu kalau mediasi. Sementara kalau moderasi adalah penguat atau pengelemah hubungan X dengan Y. Jadi ada istilah mediation, ada moderation. Oke. Nah, sebagai ini contohnya, X ini adalah sebab dari Y. Kemudian harga produk karena dia moderasi Bapak Ibu, maka Z juga ini merupakan sebab dari Y. Harga produk juga merupakan sebab terhadap kepuasan pelanggan. Nah, yang dimaksud dengan moderasi itu adalah interaksi antara X dengan Z. Nah, apa itu dimaksud interaksi? Ada tiga metode ya yang akan saya jelaskan nanti. Interaksi itu ada yang perkalian antar antar item, ada yang perkalian antar latennya, ada yang model yang lebih advance ya. Ada tiga metode. Oke, yang disebut dengan aljabar ortogonal. Oke, kalau matematisnya. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya Bapak Ibu, X dan Y ini biasanya itu adalah beta 1.
Apa ini beta 1? Besarnya pengaruh X terhadap Y. Kemudian Z ke Y itu beta 2. Artinya besarnya pengaruh Z kepada Y. Nah, ada juga interaksi antara X dengan Z. Inilah disebut sebagai model interaksinya atau efek moderasinya. Anggaplah ini B3 ya, beta 3. Berarti besarnya pengaruh B3 terhadap Y. Nah, ini akan menjadi pertanyaan nanti. Apakah ini signifikan atau tidak? Ya. Nah, ini kalau kita bentuk persamaan matematisnya, modelnya itu sama dengan Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah beta 2Z ditambah beta 3X kali Z atau interaksinya. Jadi, ke depan Bapak Ibu, kalau mendengar istilah moderasi, berarti ada penambahan dalam model yang merupakan perkalian apa yang dia moderasi. Oke, jadi pertama Z sendiri, ini Z sendiri, kemudian X sendiri, kemudian interaksi X dengan Z. Jadi bayangkan kalau moderasinya banyak, X-nya banyak, maka bentuk matematisnya juga banyak di sini. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Bahwa ada 3 komponen yang akan kita lihat nanti. Pengaruh X, pengaruh Z, dan pengaruh interaksi X dengan Z masing-masing ke Y. Ini diasumsikan cuma 3 laten. Laten 1 citra rasa, laten 2 kepuasan, laten 3 adalah harga produk. Oke, di sini keterangannya ya. Kalau ini pengaruh langsung, ini pengaruh langsung, ini efek moderasi. Oke, nah apa nanti interpretasinya pada moderasi itu Bapak Ibu ini? Jika beta 3 lebih dari 0, ini artinya signifikan, oke, maka harga produk memperkuat hubungan antara citra rasa dan kepuasan pelanggan. Ini kalau positif ya, nilai beta 3-nya. Kalau misalnya kurang dari 0, maka harga produk memperlemah hubungan antara citra rasa dan kepuasan pelanggan. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau sama dengan 0? Sama dengan 0 berarti dia tidak signifikan, tidak berpengaruh ya. Beta atau ini sama dengan H0-nya. H0 itu kan selalu tandanya sama dengan. H0 itu selalu tandanya sama dengan 0 ya. Maka kalau dia sama dengan 0 maka H0 diterima, artinya tidak ada efek moderasi. Oke, atau beda 3 tidak signifikan atau sama dengan 0, itu tidak ada efek moderasi. Nah, apa nanti maknanya Bapak Ibu? Bahwa pengaruh citra rasa terhadap kepuasan pelanggan akan berbeda pada tingkat harga produk yang rendah atau yang tinggi. Nah, ini maksudnya ya. Jadi, diperhatikan kalau risetnya nanti ada istilah moderasi, nanti efeknya itu adalah apakah ada perbedaan harga, apakah ada perbedaan pengaruh antara citra rasa ke kepuasan pelanggan pada harga yang tinggi atau harga yang rendah. Nah, kalau kita ilustrasikan ya beberapa riset itu secara konseptual, maka ibaratkan X citra rasa ya, ini persepsi orang tentang kualitas rasa produk makanan, ini adalah harga produk atau tingkat harga yang ditetapkan, kemudian kepuasan pelanggan, ini tingkat kepuasan pelanggan ya, atau konsumen yang diukur dengan Likert. Maka interpretasi yang diharapkan Bapak Ibu adalah pengaruh citra rasa terhadap kepuasan pelanggan ini, pengaruh citra rasa terhadap kepuasan pelanggan bergantung pada harga produk. Semakin tinggi harga, semakin berubah kekuatan hubungan tersebut. Ini dimaksud dari variabel moderasi ya. Beda kalau mediasi, mediasi artinya melalui. Oke. Kemudian persamaannya tadi sudah saya sebutkan bahwa ketika ada moderasi maka dipastikan di dalamnya itu ada satu suku tambahan, satu bentuk yang disebut dengan perkaliannya, interaksinya. Nah, ini bermacam-macam metodenya ya. Ada metode dikalikan langsung item-itemnya, ada yang dikalikan scoring apa faktor scoringnya ya, ada yang diregresikan supaya mendapatkan ortogonal kondisinya ya. Ada banyak, ada 3 metode di sini yang akan saya nanti jelaskan di slide ini. Yang pertama Bapak Ibu ini beta 0, ini beta 0. Nilai Y saat X dan Z bernilai 0. Ketika ini 0, oke,
Ketika X-nya 0, Z-nya 0, maka dipastikan ini 0. Dan ketika semuanya 0, maka ini nilai betanya, nilai Y-nya, rata-ratanya. Ya. Ini regresi berganda ya, mirip regresi berganda ini. Beta 1 ini efek langsung, ini efek langsungnya X ke sini. Artinya kalau yang lain tetap, maka besarnya pengaruh X kepada Y itu bergantung nilai ini. Jumlah B1 di sini. Kemudian beta 2 ini adalah pengaruh efek langsung Z-nya. Artinya pengaruh moderator terhadap outcome. Boleh jadi moderator berpengaruh tapi tidak ada interaksi. Oke, jadi tetap tiga-tiganya ini akan diuji ya. Z-nya sendiri, X-nya sendiri, dan interaksinya. Nah, ini kunci utamanya Bapak Ibu. Beta 3 ini. Inilah disebut sebagai apakah terdapat pengaruh moderasi atau tidak. Ya. Nah, jika dia signifikan, maka terdapat efek moderasi yang bermakna. Tapi kalau tidak signifikan, maka tidak ada kaitannya dengan moderasi. Oke, kira-kira ini konsepnya ya, terkait dengan moderasi. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa jenis-jenis moderasi itu ada tiga. Oke, ada tiga yang sering kita kenal ya, yaitu pure moderation. Apa artinya? Hanya efek interaksi yang signifikan, sementara Z tidak berpengaruh langsung terhadap Y. Saya ulang ya. Pure moderation artinya hanya efek interaksi yang signifikan, sementara Z tidak berpengaruh langsung atau tidak signifikan. Kalau kita kembali ke sini Bapak Ibu, ini cuma interaksi atau beta 3 yang signifikan terhadap Y. Ini namanya pure moderation. Sementara Z tidak atau beta 2 tidak. Gitu ya. Jadi hanya betul-betul interaksi saja. Ini tidak. Ini namanya pure moderation. Kemudian ada istilah juga disebut dengan quasi moderation. Kalau moderasi kuasi ini Z berpengaruh langsung terhadap Y dan efek interaksi juga signifikan. Z atau beta 2 signifikan ya, p-value-nya kurang dari alfa, itu yang dimaksud yang signifikan. Interaksi juga signifikan Bapak Ibu. Ketika kedua ini terjadi kondisinya, maka disebut sebagai quasi moderation. Ya. Kemudian ada kondisi tiga, yaitu tidak ada interaksi yang signifikan, juga tidak ada Z yang signifikan. Ya, interaksi tidak signifikan ya. Ini, maaf ya, interaksinya tidak signifikan. Tapi beta 2 signifikan misalnya. Mau signifikan Z-nya atau tidak, tapi kalau interaksinya tidak, maka dianggap tidak ada efek moderasi. Kalau cuma Z saja signifikan dan interaksinya tidak, maka boleh jadi ini Z hanya sebab yang tidak ada kaitannya dengan jalurnya ini ke sini. Ya. Jadi tetap akan dicek nanti ini diusahakan signifikan interaksi. Oke. Nah, itu konsepnya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, pendekatan dalam SEM, oke, ada tiga. Ini yang tadi saya sebutkan di awal-awal bahwa ada tiga teknik ya. Yang pertama, product indicator approach, pendekatan perkalian indikator. Artinya, interaksi dihasilkan dari perkalian indikator-indikator cocok untuk model reflektif dengan struktur yang sederhana. Artinya, misal X itu punya indikator 3, Z punya indikator 3, berarti kan 6 semuanya ya. Masing-masing dikalikan. Indikator pertama pada X dikalikan dengan indikator pertama pada Z, dikalikan dengan indikator kedua pada Z, dikalikan dengan indikator 3 pada Z. Jadi kombinasi ya, itu namanya ini, product indikator. Kemudian ada istilah two-stage approach. Artinya, masing-masing laten dihitung dulu skornya. Oke ya, dihitung skor latennya. Ini sudah kita bahas kemarin malam ya dan sebelum-sebelumnya bahwa setiap laten itu punya skor ya dari komposit itu, komposit apa namanya persamaan linear ya dari komposit masing-masing indikator dengan bobot-bobot tertentu. Dapatlah skor masing-masing, katakanlah X itu punya skor karena begini Bapak Ibu ya.
dalam SEM itu nilai X kita tidak tahu kan? X itu tidak ada karena dia laten. Dia akan menjadi ada apabila ditemukan nilai faktor skornya. Dari mana? Dari indikator-indikator yang dibuat komposit. Gitu ya. Dapatlah skor X. Tapi kalau di awal pengukuran kita ini tidak ada nilainya. Kenapa? Karena ini laten. Tidak bisa diukur langsung. Unobserved variable. Ini ya. Nah, oke, sehingga di metode kedua ini katanya hitung dulu skor latennya. Artinya eh, skor dari komposit variabelnya, ya. Nah, ini. Kemudian setiap laten itu dikalikan dengan laten moderasinya. Oke. Jadi skornya yang dikalikan. Kalau di sini indikator yang dikalikan. Nah, ini metode yang paling ribet lagi ya. Ini metode yang paling advance lagi adalah ini orthogonalizing approach. Buat apa sebenarnya ini? Supaya tidak terjadi multi-call. Oke, supaya tidak terjadi multikolinialitas antara interaksinya. Makanya ada metode ortogonal ya membuat sudut 90 derajat antara Z dengan X. Nah, ini agak lebih presisi tinggi ya, tapi ini advance. Nah, menariknya Bapak Ibu, ketiga metode ini saya temukan di R. Ya, saya temukan di R. Di Smart PLS saya tidak temukan ya, mungkin saya yang belum temukan, tapi kayaknya ada. Mungkin saya belum temukan. Kalau ada yang dapat, tolong disampaikan Bapak Ibu ya. Saya juga masih belajar dengan lebih detail terkait dengan di software-software lainnya. Kayak Pak Budiman ini sudah mengeksplor semua software ya. Ada Smart PLS, ada JAS, ada Jam. Coba dicek juga Pak, ada Jamovi ya, ada M Plus ya dan seterusnya. Nah, mungkin juga ada di WordPLS ya. Ada banyak software Bapak Ibu ya. Dan saya hanya temukan ini di R. Kalau ada di Smart PLS yang mungkin saya minta tolong Bapak Ibu ya disampaikan ke saya bahwa posisinya ada di situ ya. Nah, ini saya temukan di R ya. Sehingga karena di R ada, maka saya pastikan juga di Losari ada. Karena Losari itu dibangun dengan R ya. Insya Allah hasilnya sama. Oke, nah ini interpretasi yang akan terjadi nanti pada saat kita praktek Bapak Ibu ya. Apakah nanti nilai beta 3-nya positif atau nilai beta 3-nya negatif? Apa artinya kalau positif atau parameter interaksinya positif? Artinya moderator memperkuat hubungan X dan Y. Ya, kalau dia positif, semakin tinggi Z, semakin kuat pengaruh X terhadap Y. Nah, ini kita kembali lagi ke sini. Ini namanya beta 3. Interaksi ini ya. Ini namanya beta 3 nih. Parameter pada perkalian interaksinya ini. Artinya kalau ini positif, maka dia memperkuat hubungan X dengan Y. Artinya semakin tinggi nilai interaksinya ini, ya, semakin tinggi nilai Z-nya ini, maka hubungannya ini semakin kuat. Kenapa semakin kuat? Karena Z tinggi, Z yang tinggi pasti hasilnya juga tinggi. Ya, maka dia ini kuat. Kemudian Bapak Ibu, moderator yang memperlemah kalau dia negatif. Memperlemah bukan berarti itu tidak bagus ya. Dalam statistik itu korelasi negatif dan positif itu dianggap bagus ya. Yang masalah kalau tidak signifikan. Ya, itu H0 diterima, tapi bukan kegagalan. Itu penemuan baru. Nah, sehingga kalau beta 3-nya negatif, maka dianggap moderator memperlemah hubungan antar X dan Y. Artinya, semakin tinggi Z, semakin lemah pengaruh X terhadap Y, Bapak Ibu. Oke, ini kondisi kedua ya. Kondisi terakhir, kalau tidak signifikan. Artinya H0-nya diterima. Berarti tidak terdapat efek moderasi yang bermakna secara statistik. Oke, nah kemudian kita akan fokus juga pada interpretasi arah efeknya, besar pengaruhnya, dan signifikansi statistiknya. Ini tiga ini yang akan kita fokuskan nanti. Arahnya bagaimana, positif atau negatif. Yang kedua, berapa besar pengaruhnya.
Ya. Yang ketiga, signifikan atau tidak. Kalau tidak signifikan, maka dianggap interaksi tidak mempengaruhi Y atau efek moderasi tidak ditemukan. Ya, ini saya buat ilustrasi hasil ya. Ini kalau kita dulu ya dipelajari di IPB ini disebut dengan garis interaksi ya. Garis interaksi antara X dengan Y. Tadi saya sudah ilustrasikan bahwa ini ada sumbu ya, ini sumbu. Ini adalah kepuasan pelanggan. Ini adalah citra rasa. Oke. Nah, kita perhatikan ada interaksi ya. Ini coba kita lihat kepuasan pelanggan yang citra rasa. Anggaplah ini adalah interaksi pertama ini ya. Harga produk, ini harga produk. Ini juga harga produk. Oke. Nah, ini kalau kita lihat bahwa ini hubungannya lebih lemah saat harga tinggi. Ini hubungannya lebih kuat saat harga rendah. Kenapa? Karena ini lebih gradiennya lebih naik dibandingkan ini. Ini gradiennya agak turun ya. Ini lebih tanjakannya lebih tinggi nih ya. Yang biru. Oke. Nah, ini tanjakannya ya agak lebih tinggi lah ini. Makanya dikatakan ketika harga rendah ya, maka hubungannya lebih kuat. Dan ketika harga tinggi, untuk di sini hubungannya lemah. Oke. Nah, manfaat dari sini kita bisa lihat bahwa mempermudah interpretasi ya. Ketika kita mengambil apa namanya mengolah data moderasi, itu akan mempermudah interpretasi kalau ada visualisasinya. Oke. Nah, sehingga semakin besar perbedaan kemiringan garis, semakin kuat efek moderasinya. Oke, jadi kemiringan garis ini yang berbeda menunjukkan adanya efek moderasi. Semakin miring, maka moderasinya semakin kuat. Ya, kalau tidak miring ya berarti tidak ada interaksi yang terjadi. Sehingga kesimpulannya yang diharapkan begini nanti Bapak Ibu. Harga produk memoderasi hubungan antara cita rasa dan kepuasan pelanggan. Pengaruh cita rasa terhadap kepuasan lebih kuat ketika harga produk rendah. Ini dilihat dari ilustrasi contoh ya. Ini contoh saja bahwa ketika harganya rendah, oke, maka dia itu lebih kuat ya. Nah, sama saja ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pergi ke warung ya, harganya rendah, eh, ada beberapa orang yang mengatakan ya saya puas makan di sini. Ya itu kira-kira contohnya. Saya hanya ilustrasikan saja. Oke, sekarang Bapak Ibu kita akan praktek ya. Kita akan praktek ini malam cuma satu contoh ya. Hanya moderasi saja. Ini ada soal terkait dengan pengaruh kualitas layanan, kualitas makanan, dan suasana restoran terhadap kepuasan pelanggan melalui citra restoran yang dimoderasi oleh harga. Kalau kita lihat judul penelitiannya, ini adalah sebab satu, ini sebab dua, ini sebab tiga, ini sebab empat. Kemudian ini citra restoran adalah mediasi. Ciri-ciri mediasi itu ada kata melalui, ya, yang dimoderasi oleh harga. Sehingga di contoh soal ini, Bapak Ibu, saya akan tunjukkan dua kasus bersamaan. Ada efek mediasi, ada efek moderasi. Tapi sekali lagi ya, ini hanya dummy, bukan datanya yang nyata. Jadi memungkinkan nanti hasilnya ada yang tidak valid, bahkan ada yang valid. Dan ini hanya dummy ya, sebagai ilustrasi bagaimana menggunakan software. Oke, nah nanti Bapak Ibu begini gambarnya. Oke, coba siapa yang bisa sebutkan yang mana di sini mediasi, yang mana moderasi? Mungkin bisa bersuara Bapak Ibu atau di kolom chat. Siapa yang mana eh, mediasi, yang mana moderasi? Mediasi C, CR mediasi moderasi CR, moderasi HP. Oke, Pak Budia, Bu Nunung, Pak Budiman. Ini mediasi, ini moderasi. Oke, pertanyaan berikutnya. Di antara 5 laten ini kan laten, 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 laten. Laten mana yang formatif? Nah, semoga masih ingat tadi malam. P, P.
Yang mana Bu Nunu? HP. HP. Kenapa bisa? Karena membentuk dari HP Oke, satu HP itu. oke. Secara visual apa yang membedakan? Panahnya ke dalam. Betul. Panahnya. Makasih Bapak Ibu ya. Wah, mantap ini malam ini ya. Interaktif semua ini. Berarti panahnya ke dalam ini. Ini panahnya ini sembunyi ya, nggak kelihatan ini. Tapi akan nampak kalau dibandingkan dengan yang lain. Ini panahnya keluar. Panah keluar menunjukkan itu adalah reflektif, sedangkan panah ke dalam artinya formatif. Kata form berarti membentuk. Oke ya, ini saya rasa satu kasus ini cukup ya untuk menerangkan seluruh kondisi ya untuk saat ini materinya. Ada mediasi, ada reflektif, ada formatif, ada moderasi. Oke, sekarang kita akan praktek ya menggunakan tiga software. Saya hanya tunjukkan ya. Eh, Tolong Bapak Ibu dicek layar saya ini. Ini apa ini? Layar saya, apakah sudah nampak Smart PLS? Sudah. Yang 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 ini, Ini Smart PLS. wah, Alhamdulillah sudah ada teman saya terbuka layarnya ya. Terima kasih Pak Isradi ya. Ini baru semangat lagi nih. Oke, yang mana Pak Isradi? Yang kita mau bagi sini. Ada mediasi, dua mediasi, ada moderasi. Ini ya. Apa perlu saya tunjukkan Bapak Ibu cara memasukkan datanya ke sini? Atau langsung saja gambarnya? Ini ya. Ini saya rasa sudah bisa semua menggambar ya di Smart PLS ya. Nah, ini saya sengaja nih hapus ini. Saya sengaja hapus bagaimana membuat moderasi. Oke. Pertama Bapak Ibu, ini HP di blok sampai ke 4. Baru kita geser ke atas sini. Namanya HP. Nah, dia begini nih. Oke. Beda perlakuan antara Smart PLS 4 dengan Smart PLS 3. Enaknya Smart PLS 4, kita cukup konekkan ini langsung ke panas ini. Nah, maka dianggap dia moderasi. Oke ya, itu mirip dengan ini yang slide tadi saya. Ini mana ini? Ini kita jauh-jauhkan dulu. Mirip dengan ini. Kalau mau dibedakan warnanya, ini tinggal dipilih sini ya, coloringnya. Mana ini? Mana ini warnanya? Oh ini ya. Ini. Wih, oh ini kita select dulu. Select ini. eh, Ganti warnanya hijau misalnya ya. Ini. Oke, agak sudah mirip dengan inilah yang tadi. Kemudian Bapak Ibu kita calculate ya. Kita calculate baru PLS same algorithm langsung kita start calculation. Itu panahnya ada yang kurang nggak sih, Pak? Ada Pak, yang mana Pak? Dari ke KP. Iya betul ada yang kurang. Yang mana kira-kira Pak? Oke. Yang ini ya. Yang Ke KP, dari slide yang dan ke KP. Nah, R ke Ya, KP. geser ke KP. nah, Nah, oke. mantap. Oke, makasih ya. Kemudian ini baru start calculation. Oke, ini sudah ya. Ini sudah ada hasilnya. Semoga sama di R ya. Semoga sama di R. Oke, ini R miliknya orang luar ya. Oke, sudah nampak R-nya Bapak Ibu ya. Pertama kita run dulu library-nya. Ini saya pakai package same in R. Ya, same in R. Yang buat ini adalah teman-temannya Bapak Hair ya. Yang menulis di buku itu. Ada Samre, ada Nicholas ya. Ada siapa satunya itu. Yandang situ. Oke, kemudian kita file path. Ini kita jalankan baris ini supaya mencari
data mana yang kita mau ambil. Tapi pastikan kalau pakai R ya, saya suka pakai CSV karena lebih ringan. Tapi kalau Excel bisa juga ya kalau di R. Oke, kita cari di mana dia itu. Kita tulisan. Oke, ini sudah data ya, bahan praktik yang ke-5, moderasi. Oke, kita open. Kemudian data mediasi kita view. Oke, kita view. Ini ya, KM1, KM2, KM3, KM4, KM5, SR, dan seterusnya ya, sampai sana. Oke, sampai ujung. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat lagi skripnya. Di sini kita membuat dia sebagai data frame dulu. Nah, ini dia ya, kalau skripnya. SR itu berarti SR1 sampai 5. Ini ya, SR1 sampai 5. Kemudian KM, multi items KM1 sampai 5. Coba KM1 sampai 5. Ada ya ini ya, ini di bawah ini dia. Terus CR1 sampai 4. CR1, 2, 3, 4. KP, KP1 sampai 5. Wah, ini belum masuk, ini 5. Berarti kalau begitu Bapak Ibu, kita masukkan dulu ya. Supaya sama di awal. Duh, nah ini ya. KP1, 2. Yang apa nih? 1, 3, 4, 5 ya. 1, 3, 4. Berat di sini. Coba bisa. Oke, bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita connect lagi. Ke sini. Ini ke sini. Sama nggak ya dengan di slide itu? Sama ya. Oke ya. Nah, satu lagi. Oh iya, oke. Sudah formatif ya. Oke, calculate PLSM calculation. Oke, ini kalau di Smart PLS. Kalau di R ya ini HP 1 sampai 4. HP 1 sampai 4 ini dia. Kemudian KP 1 sampai 5. KP 1 sampai 5. Oke, di sini tambahkan satu ya, namanya week. Week baru mode B. Mana ini mode B? Mode B, artinya formatif. Ya, oke, yang lain ini repetitif karena dia mode A. Defaultnya itu mode A. Ya. Kemudian kita jalankan ini yang measurement modelnya. Hitung sedikit ini. Nah, kemudian strukturnya lagi. SR, KM, CR, HP, keempat-empat ini menuju pasti ke KP. Benar ya? 1, 2, 3, 4 menuju ke KP. Ini ya. 1, 2, 3, 4 menuju ke KP. Oke, berarti aman yang pertama. Kemudian SR, KM juga menuju ke CR. SM, KM ya, SR, KM menuju CR. Ini SR, KM menuju CR. Jadi from to. Kemudian berikutnya adalah perkaliannya sendiri CR dengan HP itu ke KP. Ini ke sini ya, perkaliannya, interaksinya. Interaksinya ini ke sini. Tapi di gambar tidak muncul ya interaksinya ya. Yang muncul cuma di sini. Ini yang tadi kita bahas ya. Bahwa ada interaksi yang ke sini juga ini nih. Ada interaksi yang ke sini juga dalam model. Ya, maka itu dibuat juga di sini Bapak Ibu ya. Di sini interaksinya. Ini kita jalankan. Kita estimate modelnya. Ini generatingnya. Oke, kemudian kita ya. Kemudian setelah itu kita summary PLS. Ini coba dicek, semoga sama hasilnya ya. R square-nya 0,433 di KP. Nah, sama ya.
sama di R sama di Smart PLS. Ini selalu saya bandingkan dulu ya software mereka ya. Arjo ini kan software luar negeri, ini juga luar negeri ya. Yang jelasnya kalau di R sama maka Losari insya Allah sama ya, karena kita buat dari sini dari R. Kemudian Bapak Ibu di CR 0,006 sama ya, berarti aman. Kita cek lagi ininya, salah satu di sini namanya outer model KM2 0,892. Kita cek KM2. KM2 itu ada di mana ya? Ada di summary, bentar. Summary model PLS. Ini dolar. Oke, loading. Enter. Nah, ini dia. Coba kita langsung cek SR1 ya. 0,934. 0,934. Aman ya. Nah, berarti kita sudah buktikan bersama ya bahwa Smart PLS sama dengan R ya. Ini R Studio. Oke, ini pengaruh. Ini kalau mau di bootstrap ya untuk menggunakan p-value-nya. Oke, ini p-value pasti beda-beda ya di Smart PLS beda dengan di software lain. Tapi sama-sama menerima H0 ya. Hanya beda sedikit digitnya ya kalau di bootstrap itu. Karena bootstrap itu secara matematisnya ya, kalau tekniknya itu mengambil sampel berulang dengan pengembalian. Ada juga yang tanpa pengembalian. Yang namanya random pasti di software yang sama pun itu bisa beda-beda. Kecuali seatnya diatur. Makanya Bapak Ibu ini di Smart Palace ya. Ini ada istilah ini set seat. Mana itu? Oh sorry di Bootstrap. Bootstrapping di Smart PLS. Ini, ini. Dulu tidak ada ini waktu di Smart PLS 3 ini, Smart PLS 3 tidak ada pilihan ini. Hanya random semua. Ini sudah ada. Artinya kalau fix diulang berkali-kali hasilnya tetap itu. Tapi kalau random seed beda-beda nilai VPD-nya. Beda-beda nilai T hitung T tabel apa T hitungnya. Makanya sudah ada nih fix seed. Nah, kita di R juga bergantung seatnya, seat berapa. Satu kekurangannya nih Smart PLS ya, dia tidak sebutkan di apa namanya di Smart PLS 3 ada disebutkan seatnya. Ini justru tidak ada nih saya dapat ya. Di seat berapa? Nah, di sini ada di R seat berapa ya. Oke, sekarang pengaruh mediasinya. Ini kalau kita mau cek seluruhnya ini ya. Kita mau cek seluruhnya pengaruh total, kemudian pengaruh ini nilai loadingnya. Ini kalau kita mau lihat pengaruh mediasinya ini pakai ini bahwa KM ke KP melalui CR itu tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Itu ya kalau menggunakan R. Ya, berarti hasilnya sama ya antara R dengan Smart PLS. Sekarang bagaimana kalau pakai Losari ya? Tolong Bapak Ibu jangan diakses dulu software kami karena biasanya lambat ya kalau banyak yang akses. Saya mau coba pakai yang webnya langsung. Kalau muncul begini Bapak Ibu ya, tolong dicentang saja. Ini membuktikan bahwa yang menggunakan itu adalah human. Oke, siapa tahu ada bot atau bot yang disetting supaya dianggap loading berulang-ulang. Oke, ini dicentang saja. Tadi Pak Budiman loading terus ya. Nah, kalau loading terus, pastikan sering di refresh. Yang kedua clear cache ya. Di browser itu kadang banyak cache ya. Ini Siap, Pak. baru Siap. mana dia clear cache-nya ini? Ini delete browsing data, baru ini dicentang, baru di clear ya, di delete ini. Nah, di bawah pilihannya delete, ini delete data. Oke, tentang ini juga kalau zoom.
Oke, kalau misalnya ini saya pakai yang versi offline-nya saja ya. Sekarang saya kurang tahu Bapak ya. Kalau saya zoom itu selalu begini, muncul-muncul terus ini. Tapi kalau tidak zoom, satu kali centang langsung masuk. Oke, saya pakai yang offline saja ya. Oke, ini ya sudah yang versi localhost-nya saya. Aslinya sama ya, kita sudah samakan antara localhost dan server. Oke, langkah pertama Bapak Ibu seperti biasa, atau ada yang mau pertekan, ada yang mau sebut, saya tinggal klik-klik. Mas, Oke, apa pertama di klik Bapak Ibu? Apa Bu Nunung? Bu Nunung sudah SP ini. upload data. Oke, upload data dulu. Baru Mas, klik browse. Lalu cari datanya Bapak Ibu ya. Dipastikan yang CSV ya. Saya belum siapkan yang versi XLX-nya. Oke, pastikan yang CSV ya, yang di-upload. Ini yang moderasi, lalu open. Oke, ini kalau muncul begini pastikan ya berapa jumlah yang masuk, berapa kolom, berapa baris. Kalau terbatas ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, eh, silahkan upgrade akunnya. Oke, kemudian build model, bagaimana Bu Nunung? Berapa jumlah latin di sini? variabelnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 6. ya. Kalau sama moderating 6. Oke, 5. 5. 1, 2, Pak 3. Israeli ya 5 ya. Nah, ini Lima geser itu, Pak. 5. 5. Lima. Atau? Bukannya 6. Nah, oke. Yang pertama, ini saya dekatkan dengan slide saya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama KM. Kita input KM. Yang kedua adalah SR, suasana restoran. Yang ketiga adalah CR. Yang keempat adalah ini HP. Atau KP boleh, KP boleh. Di sini adalah HP-nya. Oke, kemudian setelah itu Bapak Ibu kita pilih confirm the names. Oke. Nah, setelah confirm the names Bapak Ibu, ini dicentang ya. Misalnya KM-nya ini berarti centang KM1, KM2, KM3, KM4, KM5. Kemudian SR itu SR1, 2, 3, 4, 5. Kemudian CR, CR1, 2, 3, 4. Kemudian KP, berarti di sini Bapak Ibu KP1, 2, 3, 4, 5 dan HP HP 1, 2, 3, 4. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang ketinggalan dari saya? Ada yang terlewatkan? Ada yang tahu? Ini saya sengaja lewatkan ya. Siapa tahu ada yang masih ingat apa yang terlewatkan kira-kira. Checklist KP, Pak. Di mana di checklist Bu? Di bagian atas Oh iya, makasih Bu Dia ya. yang Ada, formatif. ada Bu Dia. Makasih Bu Dia. Ini dicentang karena hanya KP yang formatif. Oke. Ini KP adalah formatif, maka dicentang Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu ya, kita centang ini. Kemudian ini ada tambahan, ada centang tambahan. Please checklist jika terdapat moderasi. Nah ini dia ya.
Apa tujuannya ini Bapak Ibu? Supaya membentuk ini. Membentuk ini tadi ini nih. Membentuk interaksi ini nih. Ya, membentuk ini nih, interaksi. Silakan dicentang ini, please checklist jika terdapat moderasi. Apa itu moderasinya? Kembali lagi ke sini. HP memoderasi hubungan CR dengan KP. Berarti Bapak Ibu, kita akan membuat variabel interaksi HP dengan CR. Ya kan? HP dengan CR. Kalau begitu silahkan di sini HP dan CR dicentang. HP ke CR ini. Ya ini ya. Ini CR, ini HP dicentang. Supaya apa? Coba lihat di sini. Ini di sini belum ada interaksi. Ketika dicentang di sini, lalu kita klik confirm the moderators, maka muncul interaksi kan? Ini. Oke, ini muncul ya. Nah, kalau begini sudah gampang ini ya, sudah bagus. Berarti sisa membuat panah-panahnya. KM ke CR, SR ke CR. Berarti ini KM ke CR, SR juga ke CR. Saya ulangi lagi ya, ini adalah sebab, ini ke bawah adalah akibat. Ini adalah X, ini adalah Y. Makanya panahnya saya taruh, dia mengarah ke kiri Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu CR ke KP. CR ke KP. Ini. Tentu KM dan SR juga ke KP. KM dan SR juga ke KP secara langsung. Berarti centang ini. Oke, saya ulang ya, saya ulang. Pertama, KM itu dia mengarah ke CR, juga mengarah ke KP. Ini. KM mengarah ke CR dan juga mengarah ke KP. Makanya kita centang KM ke CR, KM ke KP. Lalu SR juga Bapak Ibu. Ternyata SR juga ada ke KP, ada juga ke CR. Makanya kita centang juga ini. Kemudian CR sendiri ke sini KP. Ke sini. Oke. Nah, sekarang ini yang menariknya ini. Apalagi langkah berikutnya? Kembali ke sini. Ya, ini. Ternyata kalau ada moderasi juga masuk dalam model Z. Berarti dicentang juga HP ke KP. Ingat ya, ini. Ini juga dicentang ke sini. Karena ini moderasi ya. Z juga dicentang ke sana. Kemudian Bapak Ibu, interaksinya juga dicentang ke sini, ke Y. Kenapa? Karena dia masuk dalam model ini. Ya, masuk dalam model. Berarti ini X masuk ke sini, Z masuk ke Y juga, interaksi juga ke sini. Berarti kalau satu eksogen, ada moderator, ada interaksi, maka tiga-tiganya ke sini. Nah, sama dengan ini Bapak Ibu. Ini dicentang. Ya. Berarti KM ke CR, KM ke KP, SR ke CR, SR ke KP, CR sendiri ke KP ya, sesuai dengan ini, ini. Kemudian HP sendiri ke KP ya, HP sendiri ke KP dan interaksinya antara ini ke KP juga. Oke ya. Interaksinya ke KP juga. Ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita buat efek mediasinya. Centang ini jangan lupa mediasi ya. Ini kita centang. Apa itu mediasinya? KM ke KP melalui CR. Berarti centang di sini. KM ke KP melalui CR. Ini tadi malam sudah lewat ya. Dari sebelumnya. Lalu SR ke KP melalui CR. SR ke KP melalui CR. Ini. Ya. Berarti aman ya. Ini sudah selesai. Yang atas juga sudah selesai ya. Ini saja tambahannya ya. Centang. Yang interaksinya nggak ditambahkan, Pak? Yang interaksi yang HP ke KP, enggak ya? Gimana Pak Andri? Yang interaksinya tadi kan dari CR ke HP, kemudian kalau nggak salah tadi di skemanya Z ke, iya kan?
berarti HP dengan KP juga nggih? Ini nggak ada variabel yang dilewati. Ini nggak ada mediasi yang dilewati. Yang dilewati Untuk mediasi. interaksinya, untuk interaksi tadi yang pertama kan tadi sudah disentang yang interaksi Mm-mm. antara CR dengan ya ini. Yang ini enggak ya, Pak? Yang CR dengan KP enggak? HP mohon maaf HP dengan KP enggak ya? HP dengan KP, iya Pak. Ini centang. Oh, sudah nggih. Oke, Sudah ya. HP oke. dengan CR kan tidak Pak ya. Ini kan tidak di sini. Oke. Ini saja yang interaksinya. Oke ya, selanjutnya. Berarti setelah itu Bapak Ibu kita klik run. Oke. Nah, ini kita tunggu ya. Sambil ditunggu ini mungkin ada yang ingin bertanya. Kita diskusi saja Bapak Ibu ya. Santai saja untuk malam ini dan seterusnya. Mohon maaf Pak Rizal. Ya, Boleh Pak. tanya Pak Rizal? Silakan, Pak silakan. Rizal. Tadi mohon maaf tadi nggak bisa nyambung baru nyambung setengah jam. Saya ingin memahami konsep ini Pak, apa yang bedanya moderasi dengan mediasi, artinya pemilihan variabelnya bagaimana ya? Kalau ini berarti dimungkinkan ini menjadi variabel moderasi, sementara yang ini tidak bisa gitu. Berarti ini hanya bisa untuk hubungan mediasi, sementara yang ini bisa hubungan moderasi. Wah, ini yang selalu ditanyakan ke saya Pak, kalau setiap pelatihan. Dan saya selalu Iya. katakan itu kembali ke konten masing-masing prodi dan keahliannya Bapak Ibu. Ya, saya hanya membantu bagaimana mengolahnya karena saya adalah backgroundnya statistik. Kalau ditanya variabel mana yang cocok jadi mediasi dan moderasi itu kembali ke background masing-masing Bapak ya. Saya tidak bisa Pak. Saya sih sempat beberapa tapi masih ragu sampai sekarang. Jadi mungkin nanti bisa dianu ya Pak. Jadi Ya, ya. analis saya kalau yang moderasi kayaknya itu variabel yang teramati apa ya? Artinya dia bukan variabel laten gitu nggih. Bisa Pak, bisa laten, bisa teramati. Oh, laten juga bisa. Bisa. Laten justru bisa Pak karena antar ini laten Pak. HP ini laten. Ini laten. Laten juga bisa nggih. Ya, jadi bisa Pak ya. Nah, ini modelnya Bapak Ibu. Ini di bagusnya di R itu dia memunculkan model-model yang mungkin. Yang pertama HP sendiri kan, ini HP sendiri. Yang kedua interaksinya antara CR dan HP ke sini. Kalau di Smart PLS sebenarnya ini simple ya, Smart PLS itu simple. Yang empat ya, ini yang empat. Karena dia sesuai dengan kerangka konseptual kita yang di bab 3 itu ya, yang gambar itu. Itu mirip dengan ini di slide ini. Kalau di R begini dia, ya. Dia munculkan HP sendiri ke sini, dia munculkan interaksinya ke sini. Oke. Nah, kalau kita cek Bapak Ibu, hasilnya di R tadi 0,433 untuk R square-nya KP. Nah, sama kan? 0,433. Coba di Smart PLS. Harusnya sama ini. Sama kan? Ini 0,433 di sini 0,0006. Ini 0,0006. Ah, gitu ya. Nah, ini kalau sudah sama begini berarti ya sisa memilih. Mau pakai yang mana terserah Bapak Ibu ya. Oke ya, ini sudah selesai dari sisi penggunaan softwarenya. Sekarang kita masuk ke bagian interpretasinya Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat ini heat map-nya ya. Semakin dia warnanya biru, maka korelasinya semakin tinggi atau semakin merah maka korelasinya tinggi. Oke, kemudian ini antar laten. Oke. Measurement Ini mode kalau gambar ini di PLS ada, Mas Rija. di PLS Gambar yang tadi tuh loh, yang merah-merah, ini metrik tadi. ini. Nah ini kalau di PLS ada nggak muncul gambar gini? Tunggu Bapak ya, kita sama-sama cari ya. Ada nggak ya? Oh, no, no, no. Cancel, cancel. Correlation. Hmm.
correlation, outer loading, matrix list. Ini grafik outputnya. Ini kan. Ini pad koefisiennya, list dan bar chart. Ini indirect efeknya, list dan bar chart. Ini total efek, matriks dan listnya. Ini nilai loadingnya, outernya, latent variables, correlation. Ini correlation ada. Ada korelasi. Tapi gambarnya mana ya? Sepertinya tidak saya temukan, Pak. Nanti dibantu cari ya. Kalau ada, tolong disampaikan ke saya. Kayaknya tidak ada, Pak ya. Yang ada gambar-gambar itu cuma sekitar sini. Berarti Gitu. lengkapan losari dong berarti ya. Saya akan mengira sendiri ya. Saya tidak mau ini ke yang lain. Atau mungkin dia ada angkanya sama ini, cuma nggak dikasih warna gitu yang PLS kali ya. Kira-kira, Pak, kira-kira. Oke ya. Nah, kita ke measurement model. Nah, muncul ini indikator wake. Kenapa muncul? Karena ada formatif. Dan yang muncul hanya KP saja, karena cuma KP yang dicentang. Tadinya, kalau kita pakai R manual ini, muncul semua ya. Muncul semua wake-nya. Ini wake. Ada wake-nya SR, ada wake-nya KM, ada wake-nya CR, tapi saya hanya butuh KP kan? Kan cuma KP. 0,195 sama nggak? Nah, sama toh? 0,195 antara Losar dan 100% sama Bapak ya, antara R dengan Losari. Yakin saya 100%. Karena memang kita buat dari sini, dari R. Ya. Oke, kemudian kita cek di sini Bapak Ibu. Ternyata KP1 ini di atas 0,05. Ah, ini semoga masih ingat tadi malam ya. Kalau ada formatif, maka lihat dulu indikator wake-nya. Saya sudah buat di sini sebenarnya ya, supaya tinggal dibaca nih. Kalau dia formatif, maka lihat indikator wake-nya. Kalau indikator wake-nya di bawah 0,05, maka aman. KP2 aman, KP5 aman. Tetapi kalau di atasnya, katanya di buku HER, lihat lagi nilai loadingnya. Kalau nilai loadingnya di atas 0,5, maka aman. Kalau di bawah, dipertimbangkan untuk dihapus. Itu saja ya summary dari buku HER yang tadi malam saya pelajari itu yang flowchart-nya itu ya, yang alur mengambil keputusan pada indikator yang formatif. Ternyata kita cek KP1 memang tidak signifikan. Kita lihat indikator loadingnya, KP1 juga di bawah 0,5. Maka dianggap KP1 ini tidak valid. Oke, maka ada dua cara ya. Ada dengan cara menghapus saja langsung atau menelusuri responden mana yang membuat dia tidak valid. Itu bisa dieksplorasi di Excel-nya langsung ya. Oke, kalau praktek manual ya, saya bisa tunjukkan trik-triknya ya. Bagaimana membuatnya dia valid. Bukan berarti mengubah data ya, tidak boleh. Tidak boleh memfalsifikasi data, memalsukan data, apalagi menggenerate data ya, atau fabrikasi data. Oke, jadi kita anggaplah ya, kita keluarkan ini dan ini. Maka ini dianggap sudah berhasil ya kalau misalkan dikeluarkan. Kemudian kita ke sini lagi. Kenapa muncul VIP? Karena ingat ya, apabila formatif Bapak Ibu ini, itu seperti regresi berganda. Antar indikator tidak boleh memiliki korelasi yang tinggi. Makanya dicek VIP-nya. Ya. Nah, kita di sini juga sudah keluarkan ya bahwa ketika VIP-nya di bawah 5, kalau mau agak ketat di bawah 3, kalau mau agak longgar di bawah 10, bergantung referensi yang dikutip di artikelnya nanti ya. Oke, ini di bawah 5 maka dianggap tidak terjadi multikolinearitas. Nah, ini juga menarik tadi malam kita bahas ya. Ada referensi mengatakan di HER itu jangan lewat dari jangan di bawah 0,7 dan jangan lewat 0,95 ya. Tapi yang kita biasa gunakan di beberapa laporan, tesis, disertasi, yang penting di atas 0,7 Columbus alfanya, ROA-nya dan composite reliability-nya. Jadi ini bisa disetting ya.
Bisa disetting di sini Bapak Ibu. Di build modelnya itu saya sudah siapkan seluruh kemungkinan ya. Siapa tahu Bapak Ibu punya referensi ya, sedangkan digeser-geser ini. Ini kalau digeser-geser ya akan mengubah warna tadi. Anggap ini saya geser ke sana. Oke, ini akan berubah ini. Sudah hilang ini yang merah-merah toh. Nah, tidak ada lagi kan? Ini sedikit lagi nih. Ini tinggi sekali nih. Ya, bahkan tinggi sekali nih. Oke, Itu apa tadi yang geser-geser tadi, Pak? kenapa Bapak Ibu? Kenapa Bu Nunung? Yang digeser-geser tadi klik apa? Ini, Iya, ya. ini untuk batas atasnya, threshold, upper threshold. Otomatis ya, otomatis bisa geser. Ini Bu, saya geser-geser ini. Ya. Ini nih, bisa digeser-geser secara diklik ya, baru ditahan, baru digeser-geser gitu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau sudah ya, kalau sudah ini HTMT ya, saya sudah bahas juga kemarin malam dan sebelumnya. Oke, dan seterusnya, ini boleh kita pakai AI-nya ya, cukup generate AI. Nah, kita ke bagian struktur model ini yang lebih utama nih untuk moderasi. Ya, ini pasti ya, VIP-nya dulu bahwa tidak boleh ada multicol antara pembentuk CR yaitu KM dan SR dan pembentuk KP yaitu KM, SR, CR, HP dan interaksinya. Oke, kita masuk sini. Nah, ini saya asumsikan seluruhnya aman Bapak Ibu ya. Ini kita anggap aman semuanya. Karena ini yang paling lama sebenarnya kalau kita ngolah sampel les ya. Di measurement model. Diasumsikan aman lah semuanya ya untuk malam ini. Kita masuk di sini. Pertama, pengaruh langsungnya KM dengan CR tidak signifikan. Berarti KM dan CR mana tadi slide-nya? Ini. KM dan CR ini tidak signifikan. Kemudian KM dan KP signifikan. KM dengan KP signifikan. Ini ke sini tidak, ini ke sini iya. Oke. SR ke CR tidak signifikan. Tapi SR ke KP signifikan. Nah, ini tanda-tanda ini. Bahwa ini CR ini bisa jadi bukan jadi mediasi ya. Tidak signifikan memediasi ini yang dua. Coba kita cek lagi. Ah, betul ya. CR saja ke KP juga tidak signifikan. Ini kan tidak signifikan. Ini pengganggu ini sebenarnya ini. Ya. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu ya, bukan berarti ini modelnya keliru ya. Boleh jadi datanya yang keliru sehingga itu ya inilah yang beratnya di penelitian sampel begini ya, model-model SAM. Kadang ini tidak signifikan, tapi secara teori ini masuk akal ya, tapi datanya tidak mengatakan tidak signifikan. Nah, disitulah yang apa namanya penemuan barunya ya. Bagaimana berargumen yang kuat supaya reviewer terima. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di sini, HP ke KP signifikan. Nah, ini menarik ini. HP ke KP signifikan, tetapi interaksinya tidak. Ini masuk apa ini? Kuasi atau apa tadi ini? Pure atau no moderation? Habis jawab. No moderation. No moderation. Berarti Bapak Ibu, hasilnya yang tadi itu ini bahwa tidak ada efek moderasi dari penelitian kita ini HP ini. Tidak mampu memoderasi antara CR ke KP. Jangankan memperkuat, bahkan memperlemah, sama sekali tidak ada. Karena dianggap betanya sama dengan 0. Ya. Oke. Ini kalau pengaruh tidak langsung, ini pengaruh total ya. Pengaruh total itu tidak ada untuk moderasi. Karena tidak ada total di sini. Yang dimaksud total itu begini. Ini ke sini langsung. Ini ke sini langsung. Ini ke sini langsung. Dikatakan total artinya ini ditambah dengan ini dikali ini. Ini dikali dulu. Ini, anggaplah ini A, ini B, ini C. Berarti pengaruh total adalah A ditambah B kali C. Ya, dikali dulu baru ditambah. Itu namanya pengaruh total. Nah, di sini mau ngapain di sini? Tidak ada mediasi di sini.
Makanya saya tidak munculkan ya pengaruh total pada moderasi. Terus, ini kelihatan lagi mediasinya. Ternyata di mediasi juga tidak signifikan ini. KM ke KP tidak signifikan melalui CR. SR ke KP tidak signifikan melalui CR. Ya, ini kalau mau buat IA-nya, ini diklik saja ya. Nanti ada muncul di sini keterangan IA-nya tentang hasil seluruhnya ini. Oke, kalau berhasil nanti Bapak Ibu akan muncul sini keterangan. Ini tinggal di copy nih ya, masuk ke artikelnya. Kalau mau lebih bagus lagi kalimatnya, itu biasanya ada di ChatGPT. Ada lagi yang menarik Bapak Ibu ya, pakai Claude ya, itu bagus kalimatnya ya. Nah, nanti kita akan praktek itu bagaimana outputnya ini Losari dimasukkan di Claude ya. Nah, ini saya coba nanti. Oke, ini langsung otomatis masuk ya di ChatGPT. Tinggal kita klik run. Oke. Maka dia akan apa namanya, membuat kalimat-kalimat yang level Q1 lah ya. Kan dari sini saya buat anunya apa namanya? Saya sudah buat di sini apa namanya? Promnya ya untuk yang ready publikasi di Scopus nih. Ada juga kata-kata Scopusnya. Kalau tidak, kalau memiliki prompt yang lebih bagus ya diganti saja ini ya. Ini tinggal di copy begini. Enaknya kalau di ChatGPT ini ya, kita tinggal sebutkan begini, tuliskan persamaan strukturalnya. Oke. Dia akan nulis Y sama dengan bla 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 bla. Nah, saya di copy ini, masuk ke Word, jadi ya. Atau buatkan modelnya. Y sama dengan, oke, ini ya. Ya, lebih bagus dibandingkan yang tadi. Nah, ini. Oke. Ini kalau mau bereksplorasi hasil dari harinya. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, ini sama saja yang kemarin malam saya jelaskan. Kalau mau download, ini ada Word-nya. Ini PLS prediknya. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Ini saya apa tampilkan screenshotnya di sini supaya kalau mau praktek tinggal diikuti saja ini. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan silahkan. Izin Mas Rija mau nanya. Silakan Pak Isradi. Eh, Kenapa sih harus ada moderasi sama mediasi? Itu yang pertama. Yang kedua, kapan digunakan moderasi dan mediasi? Iya, pertanyaannya bagus Pak ya. Kadang kita menganggap bahwa SEM itu baru bisa digunakan apabila ada mediasi. Makanya ya ini kita bongkar saja ya. Kita bongkar saja di beberapa skripsi mahasiswa kita ya. Kebanyakan diminta maaf ya. Sebelumnya saya di manajemen, saya pernah di akuntansi. Eh, itu kadang kita melakukan regresi berganda pada variabel-variabel laten dipaksakan ya masuk ke dalam regresi berganda biasa. Padahal mereka itu laten ya. Misalnya eh, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengunjung misalnya. Ini kan laten semua. Sehingga dipaksakan dengan cara ya udah kuesionernya ya skornya itu ada yang menjumlahkan ke kanan ya ke kanan supaya jadi satu skor X. Ada yang merata-ratakan dan saya lebih cenderung ke sini ya merata-ratakan. Sehingga yang kualitas pelayanan tadi itu dianggap sebagai satu variabel yang menjumlahkan jawaban-jawaban dari kuesioner. Oke, itu dengan cara memaksakan variabel laten menjadi skala skala interval atau rasio ya, sehingga bisa diregresikan. Nah, sebenarnya tanpa mediasi pun itu bisa dipakai SEM. Cukup di softwarenya jangan ada efek mediasi.
Itu yang pertama Bapak ya, sebagai pengantar dulu. Yang kedua, mengapa sih mesti ada mediasi? Karena kadang Bapak ya, Pak Isradi ya, dalam riset itu pengaruh langsung tidak berpengaruh. Tetapi ketika ada memediasinya dia justru berpengaruh. Makanya dikatakanlah berpengaruh secara tidak langsung atau indirect effect. Banyak kasus-kasus Pak ya, apalagi di ilmu-ilmu sosial, di ekonomi ya, di sekolah, di pendidikan. Kadang ada variabel baru berpengaruh setelah ada mediasinya. Itu pertama Pak Esther ya. Yang kedua, kenapa sih mesti ada moderasi? Ya, kenapa mesti ada moderasi? Nah, ini juga kadang tertarik ya. Karena terkadang ada variabel X ke Y itu kita ingin tertarik. Apa sih yang membuat dia hubungannya kuat atau lemah? Nah, ini masuk di ranahnya moderasi, bukan ranahnya mediasi. Mediasi itu adalah penghubung jalur, sementara moderasi itulah pihak ketiga yang mengganggu atau memperkuat hubungannya. Nah, ini karena juga banyak riset begitu, Bapak ya. Eh, ada di sini, bentar ya. Ini kemarin waktu kita pelatihan di Gorontalo ya, offline, dengan sepertinya ada Prof. Ning ya. Nah, Prof. Ning ini kepala LP 2M-nya Gorontalo. Kayaknya beliau ada ya. Nah, beliau itu moderasinya justru banyak, tiga moderasinya ya. Dalam dalam satu apa namanya PET itu ya ada tiga moderasinya, Bapak. Itu lebih 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 kompleks lagi soalnya. Jadi kalau ditanyakan kenapa mesti ada moderasi itu bergantung pada fokus riset masing-masing ya. Ya namanya Pak penelitian research itulah perasa penasaran dengan mengait-ngaitkan variabel-variabel lain. Kira-kira begitu Pak Estrada ya penjelasan yang kurang dari saya. Ya, gimana? Terima kasih. Ya, makasih Pak. Yang lain mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya juga. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Eh, apakah di Losari itu bisa juga menggambarkan yang model konsep yang tanpa angka-angka? Kalau di PLS kita ketahui kalau mau memaparkan angka apa konsepnya di bab 3 itu kan misalkan model hipotesis yang tanpa angka bisa nggak? Kalau tanpa angka, Bu, ngolah data apa ya? Bisa ya. Kalau kayak di PLS itu kan bisa, jadi bisa ditampilkan nggak usah gambar lagi. Bentar-bentar, Bu. Supaya clear ya, saya tampilkan smart penisnya. Mungkin next bisa pesan yang tanpa angka. Coba, Bu, ini smart penis ini. Yang mana yang Ibu maksud tanpa angka? Yang tanpa angka koefisien gambar, gambar panah-panah itu. Ya ini tak yang tanpa angka kan ada. Oh, artinya belum diolah. Konsep, masih konsep. Oke, artinya begini mungkin Yang ya. di awal yang sebelum di running. Gini, Bu, ya. Gini ya. Gini kan, Bu, tanpa angka Ya, kata ya, ya, ya kayak gini. ini bisa dilakukan karena smart penis itu bisa gambar manual, Bu. Kalau di Sari bisa nggak next pesan sponsor yang bisa gitu tanpa angka? Nggak bisa pakai ya? pakai notebook LLM itu cepat membuat begitu. Hmm. Maksudnya sekalian manja. Oh, bisa Bu, ini tambah kata Bu. Kayak gini Bu. Ya, ya. Gimana itu caranya? Ini Bu dihitamkan saja yang putih Bu ini nih. Hah? Diubah warnanya saja Bu. Gimana kan? Ini warnanya nih. Dijadikan putih. Iya kan? Udah hilang. Backgroundnya dijadikan putih semua gitu ya. Ya Ya. saya coba ya nanti. Saya coba. Terima kasih, terima kasih. Oke. Yang lain Bapak Ibu, ada pertanyaan dari kolom chat ya. Bu Dia, apakah olah datanya sama, Pak, untuk data panel dengan mediasi atau moderasi? Nah, ini pakarnya data panel ini Bu Dia ini. Apakah sama? Beda ya Bu ya. Kalau mediasi beda ya. Dengan mediasi saja dengan moderasi juga beda.
untuk data panel. Oke, data ini ya, regresi data. Ini anu Bu, kalau data panel ini biasanya kita pakai Views ya, atau pakai R langsung. Kalau di Losari ini belum belum di cover data panelnya. Ya, kita belum mm, Smart PLS bisa nggak ya data panel begini? Saya belum coba. Bu. Kalau kalau menurut saya PLS itu nggak bisa untuk time series ya karena apa? Nggak ada indikatornya. Masa pengukuran cuma satu, misalkan usia kan tahun gitu aja. Eh, Mungkin Bu ini dilakukan dengan berbagai waktu ke waktu, misalkan ya. Anggaplah waktunya adalah bulan satu dikasih kuesioner pertanyaan yang sama, bulan dua dikasih lagi kuesioner pertanyaan yang sama, bulan tiga dikasih lagi kuesioner pertanyaan yang sama, sampai terkumpul 3 bulan misalnya. Itu bisa dianggap sebagai data panel. Data panel itu adalah gabungan antara data cross section dan data time series. Bisa sebenarnya ya, tapi ini kompleks. Saya belum belum kepikiran bagaimana di 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 Losari itu ada ininya. Untuk SEM ya, kalau regresi data panel, insya Allah dalam waktu dekat ini mungkin kita akan launching ya, data panel regression. Kalau untuk SEM sendiri itu belum kebayang Bu dia ya. Di Smart Pals pun saya tidak tahu di mana caranya ya kalau data panel. Yang ada di Smart Pals itulah data grouping atau MGA ya. Eh, yang model grup analisis ya, yaitu membedakan antara kelompok A dan kelompok B. Kalau panel dari tahunnya itu saya belum temukan di Smart PLS, di R juga belum pernah saya lakukan, apalagi di Losari ya. Kalau di SEM-nya ya, kalau regresinya bisa semua ya. Karena ada regresi data panel, ada clustering data panel, ada juga SEM data panel ya. Yang jelasnya kalau ada pengaruh waktu dan cross section itu dianggap data panel. Kira-kira begitu Bu Dia ya. Untuk sementara untuk SEM-nya belum. Kalau time series saja bisa nggak pakai PLS? Nggak bisa ya, karena satu kan nggak ada indikatornya. Ya, Bisa belum bisa Bu. pakai EViews biasanya memang. Yes, ya. Ya. Pak Andri, yang dimaksud varian dan kovarian itu apa ya Pak? Mohon pencerahannya. Kalau kovarian itu berbentuk matriks ya, matriks kovarians. Kalau varians itu adalah diagonal dari kovarian. Kalau varian itu simpangan baku Bapak ya. Ya, kalau kovarian itu adalah apa namanya? Bukan, kalau varian itu adalah diagonal dari matriks kovarian atau biasa dikatakan dengan variabelnya yang sama. Contoh misalnya citra rasa, apa variannya? Berarti seluruh angka citra rasa dihitung nilai ragamnya ya. Kalau kovarian itu adalah citra rasa dengan variabel lain. Ini kovarian ini melibatkan variabel lain. Kalau kovarian dibagi dengan standar deviasi, itulah rumus dari korelasi. Oke, jadi kovarian ini diambil untuk CB-SEM ya, ini CB-SEM. SEM itu terbagi dua Bapak Andri ya. Ada CB-SEM, ada VB-SEM. VB-SEM itu adalah berbasis varians. Jadi SEM variance based. Kalau CB-SEM artinya covariance based SEM ya. Nah, VB-SEM itu dikenal dengan istilah PLS-SEM ya, VB-SEM. Jadi kalau tanya apa yang dimaksud varian ya itu berbasis varians. Kalau covariance itu nanti yang diinput dalam matriksnya. Tidak cocok ya kalau covariance di PLSM, tidak bisa. Karena PLSM itu berbasis varian, kalau CBSM berbasis covarian. Oke, Bu Dia, sementara Losari khusus untuk data cross section dengan mediasi dan moderasi. Ya betul Bu Dia. Ya. Untuk SEM-nya ya, untuk SEM-nya itu masih cross section. Saya belum menemukan bagaimana kalau ada data panel ya. Nanti saya cari ya, baru kita jalankan di R. Kalau di R bisa, insya Allah di Losari bisa ya, karena saya hanya mengambil dari R. Oke, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin Pak, Ya, silakan Pak Isradi, langsung saja. izin Pak. Ada Boleh Pak? video khusus yang Losari nggak, Pak Rijal?
tidak campur-campur dengan PLS dengan R kan. Kita kalau di sini lihat videonya, lihat PLS lagi, lihat R lagi, yang khusus Losari gitu loh. Tutorialnya ada nggak? Kayaknya belum, Pak. Harus dibuatin. Agak lagi. Insya Allah, Pak, kalau sudah luang ini ya, saya akan insya Allah buatkan semuanya. Kalau mau losari saja, Pak, ya tinggal di-cut, Pak ya. Tinggal di-cut yang full ini kan. Tadi ada saya Iya, praktek. itu 4. Belum, Pak. Saya belum bisa, Pak. Belum. Insya Allah, Pak ya. Baik, baik. Apa ada video? Oh, nih. Siapa? Ya, oke. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Ya, Pak, izin Pak, Pak Rizal. Ya, silakan. Pak mau nanya yang tadi itu yang di SEM tadi kan ada yang moderator itu Bapak nggak buat tanda panah untuk directnya Pak, tapi dia muncul ya Pak ya. Itu Di yang pertama Pak, hmm, yang di SEM tuh Pak. ya, ini ya coba kita langsung ya supaya tidak kelewat. Ini Bapak ya. Ya itu kan tidak ada tanda panahnya dari HP ke KP gitu ya. Tapi analisanya muncul Pak ya hasilnya ya, yang directnya. Kalau di Smart PLS tidak Smart PLS itu hanya muncul di tabelnya, tapi gambarnya masih seperti ini. Oh, Tapi di tabel ada Bapak interaksinya ya. Ah, tadi mana tadi tuh? Ini harus dikalkulasi lagi nih ya untuk memunculkannya. ya tadi ada Pak, makanya Nah, bisa ya. tapi di sini tidak muncul. Kalau di kita ini dalam sehari muncul semua ini. Muncul ini ke sini, muncul interestnya ke sini. Tapi outputnya sama ya Smart PLS muncul semua. Oke Pak, ya. Baik Pak. Terus yang kedua Pak, yang kedua itu yang untuk checklist itu Pak. Kan Ya. ada bagian bawah itu bagian untuk yang checklist Pak. Hmm, Nah itu Pak, apakah kita bisa checklist di bagian atas itu Pak? Sama aja ya Pak? itu sebagian atas. Ya ini nih yang ini kan ada diagonalnya tuh. Iya Pak. Ini makanya saya tutup di sini ya. Ini saya tutup seperti saya cek Yang bawah Pak. ini. Ini kalau dicek di sini Bapak ya. Misalkan ya, saya cek di sini. Berarti CR berpengaruh ke SR. Oh, Sementara di model kita ini tidak ada CR ke SR kan? oh, berarti sesuai tanda panah ya? Itu tanda panah. Ini ya. Hmm. Tetapi kalau modelnya timbal balik, ini bisa ya rekursif di sini. Apa ya? Iya, sorry timbal balik ya ini. Ini bisa dicentang ya, centang ke sini baru di run. Kalau tidak error berarti di R dan losar ini bisa menangani hubungan timbal balik. Ya, Hmm. Baik Pak Rizal, makasih Pak. oke Bapak ya. Sekarang Ibu dia, oh iya betul Bu ya. Insya Allah Bu dalam waktu dekat ini memang sudah cukup kayaknya nih pelatihan Sempeles dengan losari ya. Sudah batch 7 ini ya. Saya sudah melakukan 7 kali pelatihan dengan SMPLS. Insya Allah berikutnya fokus kepada kontennya nih ya, membuat panduannya, membuat mungkin juga bukunya ya, membuat video-videonya, mungkin fokusnya ke sana. Saya rasa untuk SMPLS ini pengembangannya untuk saat ini sepertinya sampai sini saja dulu ya, karena sudah masuk EA-nya juga. Tinggal tadi sepertinya saya tertantang lagi dari Bu Dia ini ya, menambahkan efek data panel. Tapi nanti Bu ya, kita bereskan dulu yang ada saat ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak ya. Ini ada oleh-oleh ya dari saya. Silahkan nanti login ke Losarinya di LMS-nya. Ingat ya, beda antara akun LMS sama akun softwarenya ya. Ini tolong dibuka di sini ada pekan 2, ada slide yang tadi, yang formatif dan mediasi. Yang tadi malam ya ini ya, tadi malam ini yang hari ini moderasi. Ini ada rekaman yang tadi malam ya. Insya Allah sebentar ini saya upload juga untuk malam ini. Bahan praktik di sini ada Bapak ya. Bahan praktik itu ada ini. Saya sudah masukkan semua yang formatif, yang mediasi formatif. Ini skrip ya, ini skrip R-nya saya bagi-bagi juga ya, ini skripnya. Siapa tahu di sini ada yang lebih senang pakai coding-coding seperti ini. Saya sudah bagikan juga ya, silahkan dipakai. Tinggal ini ya, saya tambahkan nanti nih. Ada tadi saya kelewat ini nih. Ini Wix MoDB.
Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya di sini juga ada apa namanya kuis ya. Ada kuis praktik mandiri ya, yang mau praktik ya. Saya harap semuanya bisa praktik ya, bisa menggunakan software kami. Di sini diunduh ya datanya. Ini kalau kita klik, Bapak Ibu akan mengarah ke data CSP, download saja ya, dengan bentuk tugasnya. Bentuk tugasnya itu Bapak Ibu ada soal, ya, ada soal judul penelitian, mana ya? Saya langsung perhatikan. Eh, Oke, ini dia tugas ya. Tugasnya itu adalah ada soal mana dia ini nih. Pengaruh kualitas internet dan literasi digital terhadap kepuasan pengguna melalui kepercayaan online. Ini adalah mediasi, ini adalah apa namanya eksogen, ini endogen. Ini ada formatif di sini satu. Oke, ini bentuk modelnya sederhana saja ya, begini saja. Nanti datanya Bapak Ibu download di sini lalu olah pakai Losari. Nanti di pertanyaannya itu adalah berkaitan dengan hasil dari losarinya. Contoh misalnya ya, nanti soalnya berapa nilai pengaruh ini terhadap itu ya. Ini bentuknya pilihan. Wah, sudah ada menjawab satu orang ini. Sepertinya sudah praktek ini. Oke, siapa dia? Pak Mawardi. Wah, sudah menjawab ya. Dan grade-nya 2. Artinya cuma satu yang benar dari 5 soal. Ya, semoga dipraktekkan ya Pak Mawardi ya. Jangan ditebak-tebak. Oke. Terima kasih Pak Mawardi ya sudah mencoba untuk mengerjakannya. Oke, ini yang apa namanya diunduh di sini ya keterangannya di sini. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya yang sempat kita sampaikan malam ini. Insya Allah pekan depan ya hari Sabtu depan kita akan bahas lebih advance lagi. Mohon untuk masih semangat ya. Ini jangan mundur berjamaah ini ya baru 54 nih yang hadir. Oke, dari 154 sisa 54. Semoga pekan depan tidak di bawah setengahnya ini. Karena ini lebih menarik, karena dia second order. Bagaimana mengolah pakai second order. Terima kasih Bapak Ibu ya atas kesempatan malam ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang dari saya. Kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Riza, kasih, Pak sehat Rizal. selalu. Terima kasih Pak Reza. Mohon keikhlasan ilmunya Pak.